Dinda Prabu, mereka menggunakan ilmu tenang udara. Mereka masih penasaran untuk mengobrak-ngabrik Malwapati. Untung kita sudah memagari Kedaton dengan mantra Basmayan. Dan tampaknya mereka tidak bisa melewati. Kita gempur saja serang mereka, Dinda Prabu. Kalau perlu, hancur leburkan gua itu. Maaf Gusti Prabu. Mereka akan bisa hidup kembali kalau tulang-tulangnya tidak kita bakar dan abunya tidak kita sebarkan ke samudra. Bisa jadi. Sebab dulu ketiga makhluk itu pun sudah kami tewaskan. Dengan tubuh terbakar. Tapi nyatanya mereka muncul lagi. Bahkan saya rasakan ilmu mereka semakin hebat. Ilmu Dasendriaku tidak bisa membaca gerakan silatnya. Dia mengatakan menggunakan ilmu Trikala Manitra. Jadi, semua itu hanyalah bayangan semu. Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan makhluk demit itu mengacaukan Malwapati lagi. Apa yang saya takutkan ternyata terjadi. Untung Kanda Prabu melindungi Kedaton dengan mantra. Kalau tidak... barangkali kejadian yang lalu akan terulang lagi. Mereka akan menculik saya dan kali ini tubuh saya akan direncah ramai-ramai. Mereka tidak akan mampu menembus mantra Basmayan. Yang penting Dinda untuk sementara tidak usah bepergian. Keluar dari Kedaton. Sebab bangsa siluman memang sakti. Mereka bisa berubah wujud menjadi apapun, bahkan benda mati sekalipun. Bagi saya ketentraman dan rasa aman sangat penting, Kanda Prabu. Saya bisa kurus kering,
kalau setiap hari dihantui rasa ketakutan. Itu kenapa saya dan Kakang Batik Madrim berniat untuk menghancurkan mereka. Saya setuju dengan pendapat Suliwa bahwa mereka harus dibakar dan abunya ditebarkan di samudra. Ini apa lagi? Mbok saya jangan ditinggal lagi. Memangnya kami mau kemana? Ya, mau kemanapun tujuannya, saya siap menjadi tangan kanan Tuan dan ini Galuh. Siapa tahu dalam perjalanan, tiba-tiba ini Galuh kepingin bengkoang misalnya. Saya bisa mencarikan, kepingin jambu. Saya kalau urusan manjat pohon paling begini, Tuan. Bongo, sekarang dengarkan aku ya. Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim mengajak aku untuk menumpas siluman serigala yang kemarin malam mau menyusup ke dalam kedaton. Yang siluman yang menenung Nini Galuh jadi anjing. Iya, kamu mau ditenung jadi kodok? Mau? Mau, enggak. Di dalam gelap ada terang. Di dalam terang ada gelap. Kerlip bintang gemintang adalah keindahan di dalam kegelapan. Dan pedut awan hujan adalah gelap di dalam terang. Gelap dan terang adalah kealpaan makhluk ciptaan. Gelap dan terang adalah tanda ketidakabadian. Cuci dulu. Apa maksud kata-kata Empu tadi? Yang mana? Waktu memainkan jurus-jurus tadi. Setiap orang memiliki dua sisi watak. Ayo makan dulu. Ayo. Sejajatnya orang tentu ada setitik kebaikan di dalam hatinya. Ayo makan. Seorang gegeduk maling sekalipun tentu masih ada rasa sayang pada biungnya, anaknya, atau kekasihnya. Sebaliknya, orang yang baik sekalipun juga ada titik watak buruknya. Apakah watak baik atau jahat bisa berubah, Empu? Semua yang tidak abadi akan berubah karena keadaan. Orang baik pun bisa berubah jadi jahat karena keadaan. Kalau dia disakiti, sebaliknya penjahat pun bisa berubah. Dia bisa jera melakukan kejahatan.
Barangkali karena mendapat peringatan dari sang penciptanya. Kemudian pelan-pelan dia mulai merubah cara hidupnya. Dengan sedikit demi sedikit ia mulai melakukan perbaikan dalam hidupnya. Meskipun biasanya orang lain tidak mudah percaya kepada keniatan sadar dari seorang penjahat. Kelihatannya, mereka tidak menempati gua ini lagi. Iya. Mungkin mereka ikut ke sarang milik boponya. Seingat saya dulu, waktu kita membakar tempat ini, kalau tidak salah, hanya 3 siluman serigala betina itu saja yang ada. Kita harus mencari sarang mereka. Saya tidak mau Malwapati digonjang ganjing oleh siluman-siluman busuk itu. Kalau diizinkan saya mau... Maksud Kakang Suliwa, kami. Saya dan Kakang Suliwa. Iya. Kalau diizinkan kami akan menyelidiki tempat mereka. Kemudian akan melaporkan kepada Gusti Prabu dan Gusti Pati. Kalau sarang mereka sudah kami temukan. Apa kamu perlu ikut, Lur? Dinda Dewi membutuhkan kamu untuk menemaninya di Kaputren. Kami sudah bersumpah untuk selalu bersama, Gusti Prabu. Suliwa, tugas kalian hanya untuk menemukan sarang mereka. Jangan bertindak sendiri. Laporkan kepada kami kalau sudah menemukan sarang mereka. Baik, Gusti Prabu. Sudah maneh, aku hanya butuh teman bicara dan teman menikmati kemenangan. Adianda Sendria yang dimiliki sungguh luar biasa. Muridnya si Angling Dharma sanggup menandingi pendekar setingkat Kansa Dewa dan Paron Wajah dibuat babak belur. Kotumu apa babak belur? Kamu itu terlalu lama bersembunyi di liang tikus. Kamu tahu, Raja Malwapati itu nyaris mati kena ajian rengka gunung. Ilmu Dasendria itu sudah menjadi ilmu pasaran. Ajian rengkah gunung, ilmu itu sudah tidak boleh digunakan lagi. Penciptanya saja, si Suryapati, sudah membuangnya. Ada hubungan apa aku dengan larangan itu? Kamu tahu, Pangeran Suryapati sengaja membuang ilmu itu supaya dia disanjung sebagai pendekar baik-baik. Aku tidak memerlukan itu. Aduh, tangan. Aku tidak memerlukan itu. Yang kubutuhkan adalah pengakuan seluruh pendekar jagat ini bahwa Durgandini adalah pendekar paling sakti. Ya. Aku mengerti bahwa apapun yang kita perjuangkan tetap saja dianggap buruk. Sebab
Mereka telah mengenal kita sebagai pendekar yang jahat. Otakmu sudah mulai lempeng, sudah Mani. Ya. Kamu harus bangkit. Weleh. Kita kuasai dunia persilatan ya. Weleh. Kenapa kamu mau membunuhku? Aku yakin, sumpitmu pasti dibubuhi racun, ya kan? Kalian telah menculik cucu-cucu saya. Ayo, bunuh saya. Tunggu apa lagi? Saya tidak takut. Nanti dulu, ini salah paham, salah sasaran. Kami baru kali ini masuk desa ini. Bohong. Sudah 7 anak desa ini yang hilang. Tenang, Ki. Mungkin kami malah bisa membantu. Kami, utusan Prabu Angling Dharma yang diberi tugas untuk jajah desa Milangkori di seluruh pelosok kawasan Malopati. Maaf, Tuan. Mari, silakan ke rumah saya. Tidak usah. Di sini saja. Saya ingin tahu lebih rinci. Ayo loh. Mungkin cucu-cucu sampean itu dimakan buaya atau harimau? Karena di pinggiran sungai banyak dihuni buaya. Tidak. Anak-anak itu diculik di rumahnya sendiri. Apa ada bekas kaki binatang atau tanda-tanda lain di rumah korban? Tidak ada, Nini. Mereka itu seperti hantu. Sama sekali tidak meninggalkan jejak. Selama ini, apakah ada orang yang dicurigai? Atau... Itu yang kami tidak habis pikir. Terus terang, sebenarnya hampir tidak ada orang luar yang masuk desa terpencil ini. Barangkali Tuan berdua adalah orang asing pertama yang datang ke desa ini. Ki, apa masih ada penduduk sini yang memiliki anak kecil? Hah? Tidak usah mencurigai kami, Ki. Kalau diperbolehkan, kami akan menginap di rumah itu untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan penculikan selama ini. Tapi saya mesti minta izin sama Ki Bekal dulu. Kami hampir putus asa, Tuan. Penculik anak itu seperti tahu rumah mana yang memiliki anak kecil. Terima kasih. Kemudian menculiknya tanpa meninggalkan jejak. Ada kemungkinan penculik itu menggunakan ilmu sirep. Itu mungkin sekali, Den. Entah kenapa, sudah hampir 1 sasi ini, setiap malam udara selalu dingin. Iya, siang juga, Tuan. Apa setiap hari mereka menculik? Hampir pasti 2 hari sekali, Den. Kemungkinan malam ini terjadi lagi. Begini, Ki Bekal. Antarkan kami sekarang juga ke tempat orang yang punya anak kecil. Iya. Cepat, Ki Bekal. Iya. Mari, silakan.
hidup di bumi manusia. Larut semua dalam mantraku. Demit, genderuwo, angin, pohon, manusia, marga satwa. Manut dalam mantra sirapku. Yang bergerak terpaku diam. Yang jaga tertidur pulas. Sirap penidur sukma seluruh sukma. Rab sirap, Adam sirap. Rab sirap, Adam asra. Kau selalu menghalang-halangi aku. Kamu akan kuringkus malam ini. Mana anak-anakmu? Kali ini ajalmu akan sampai, Suliwa. Siapa dia, Nenek? Segawan Lana. Dia siluman serigala. Dia tidak sendirian. Masih ada 3 putrinya yang sama kejamnya. Dia memang pemakan manusia untuk menambah kekebalan dan kesaktian tubuh mereka.
Bopo, sepertinya ada bau manusia di sini. Bopo yakin titisan Betara Surya itu tidak mengikuti Bopo? Siapa yang mampu mengikuti kecepatan Aji Agneastra milikku? Bahkan Raja Malwapati pun tidak mampu. Anak itu semakin menyulitkan kita. Aku ingin menenung dia menjadi seekor jangkrik. Jadikan dia cacing saja, Yunda Dewi. Iya. Aku ingin melihat dia menangis menggeliat-geliat di tanah becek. Kita sergap dia sekarang, Bopo. Jangan dulu, Kenanga. Bopo harus mengobati tangan yang terbakar oleh ajian anak itu. Entah apa nama ajiannya. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang sangat panas ketika menyentuh kulitku. Aku sudah tidak sabar lagi ingin melampiaskan dendamku padanya, Bopo. Iya, Bopo. Anak itu pasti masih akan menjaga desa itu. Tunggulah 2-3 hari saja. Pasti luka ini sembuh. Saya yakin dalam sepekan ini mereka tidak akan mengganggu penduduk desa ini. Kalaupun ada yang datang, Nini Galuh akan melindungi kalian. Iya. Hati-hati, Kakang. Usahakan jangan lebih dari sepekan. Karena aku tidak akan betah tinggal lama-lama di sini sendirian. Galuh, kalau sampai ilmu dasendriamu tidak mampu menghadapi mereka, gunakan serbuk ini. Mata mereka akan menjadi rabun, dan kamu bisa menyelamatkan diri. Ya? Jangan terlalu mencemaskan saya, Kakang. Ki Bekal. Ya, Tuan. Sebaiknya perintahkan seluruh rakyat untuk menyalakan obor-obor. Sebab serigala atau siluman takut pada api. Paling tidak obor itu akan menghambat mereka. Iya, Tuan. Jagabaya akan memerintahkan semua penduduk. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan. Terima kasih. Ya. Ingat, Sudamani, kamu hanya boleh mengintip anakmu saja. Jangan coba-coba dekati dia. Kalau kamu berani melanggar aturan ini, saya hajar kamu. Saya tidak mau anak itu semakin hancur. Pengakuanmu sebagai bapaknya sudah cukup menghancurkan kebanggaannya sebagai putra Nila Saroya. Saya tahu, Nyai. Saya cuma ingin melihat wajah anakku untuk yang terakhir kali, Nyai. Ingat, bagaimanapun Sudawirat itu adalah muridku. Iya, Nyai. Ayo, jalan.
Iya, nak. Sudah mandi. Anakku sudah wirat. Bopo pergi, anak. Ternyata bisa juga kamu menangis. Hop, hop. Hop, hop. Ya. Hop. Hop, hop, hop. Ternyata kamu sudah siap dengan serangan Bibi, Wirat. Kenapa dari tadi kamu senyum-senyum, Wirat? Bibi semakin cantik. Kamu setiap hari memuji Bibi apa tidak bosan? Sampai nanti Bibi memuji Wirat. Bibi juga sering memuji kamu bahwa jurus-jurusmu semakin sempurna dan tenanganmu semakin lurus. Bukan itu. Apa? Bukan itu. Apa? Apa Wirat belum pantas untuk dipuji ganteng? Memang Anantandaru lebih ganteng daripada Wirat. Loh, kok bawa-bawa dia? Kamu tampan sekali, Wirat. Bener, Be. Betul. Bener. Kok peluk-pelukan begitu? Mau latihan atau pelukan? Hayo latihan. Ingat tidak? Sewaktu kalian latihan tadi siang, ada orang mengintip. Tapi secuil pun kalian tidak merasa. Hah? Maaf, Guru. Memang kami belum pernah diajarkan melatih indera batin kami. Selama ini hanya ilmu kanuragan saja. Itulah. Banyak pendekar yang sudah merasa cukup hanya dengan menguasai ilmu pukulan. Cuma mengandalkan mata dan telinga. Mereka cuma mampu menyerang dan menangkis segala sesuatu yang kasat mata. Begitu dapat serangan rahasia, dia kelabakan. Akhirnya jadi korban. Kami bisa belajar ilmu itu, Guru. Oh, bisa. Tapi pijit dulu. Ayo. Guru, jadi jelasnya kita harus mengasah ketajaman pikiran kita, Guru. Oh iya, Caranya, Guru? dengan mengurangi makan. Ayo pijit, Wirat. Karena perut yang kosong akan membuat naluri kita tumpul. Lakukan semedi. Kosongkan pikiran. Biarkan jiwamu berkelana untuk mengamati segala sesuatu di luar tubuh wadakmu. Nah, jiwa itu akan melapor pada pikiran kita apapun yang dia lihat. Kok malah diam? Iya, Guru. Iya, begitu, iya. Iya, Guru. Pentingnya kalau saya ikutkan untuk menangani hal-hal semacam ini, Tuan.
Iya, tapi kamu belum bisa ikut, Bongo. Saya akan pergi bersama Gusti Prabu dan Gusti Patih Batik Madrim. Pokoknya, setelah tugas ini selesai, kita kembali bertiga melalang buana, ya? Bongo, sudah gak niat mijit lagi ya? Niat. Ada yang datang. Tiga orang berkuda, Nyai. Sebelum kita hancurkan Masura, muridnya dulu sudah mati. Angling Dharma dan tabib kecil dari hutan seribu bunga. Kita ketemu lagi, Angling Dharma. Heran, lihat tangan baruku ini. Nanti kamu rasakan pukulan tanganku ini. Ayo, kita lanjutkan pertarungan kita. Ayo. Nyai yang melarikan diri, sehingga pertarungan kita tidak tuntas. Kawanmu itu yang licik. Kelemahan ilmu rengka gunung sudah kami temukan, Nyai. Tidak usah jumawa lagi dengan ilmu itu, Durgandini. Maaf, Gusti Prabu. Biar hamba yang meladeni nenek busuk itu. Kurang ajar. Aku tidak mau ikut campur, Angling Dharma. Tidak ikut campur. Betul. Walaupun kamu akan membunuhku, aku tidak melawan. Suliwa benar-benar hebat, Nanda Prabu. Ilmu kanuraganya sudah pada tahap sorak. Iya. Perempuan itu juga pernah melumpuhkan semua kesaktian. Untung Guru Masura dan Siliwa telah menyelamatkan dan menyembuhkan luka dalamku yang sangat parah. juga kutu kayu. Mampus kau. Ayo. Apa lagi yang dikeluarkan kutu?
ini. Kurang ajar. Yang bambu. Gatal. Sudah mandi. Jangan melotot saja ke sini. Aduh. Gatal sekali. Garukin. Gatal sekali. Garukin. Ke bawah lagi ya. Gulang-guling. Ngapain gulang-guling? Sini tolong. Kayak bocah cilik, alah. Pohon ini. Tambah jadi. Ujung jari. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau Suliwa. Nanti kau kubalas pakai urat bulu. Biar tahu rasa kau. Gatal sekali nih yang ini. Kok aku Kurang ajar kau Suliwa. Aduh. Gatal. Apa yang kamu lakukan, Suliwa? Saya siramkan yang bambu tali Gusti Patih. Hanya dengan cara seperti itu, dia tidak akan mampu menggunakan ajian rengkah gunung yang membutuhkan pemusatan pikiran. Dulu Suliwa juga berhasil menggunakan semut untuk melumpuhkan ajian rengkah gunung yang sangat jahat itu. Apa desa itu masih jauh? Setengah perjalanan lagi, Gusti. Mungkin malam kita sampai. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke sana? Ya ampun, gatalnya belum juga hilang. Gatal sekali. Ramuan apa yang dilemparkan demi kecil itu? Hei! Itu yang bambu itu. Atau bulu rawe. Mestinya Nyai jangan berendam di dalam air. Itu bisa hilang hanya dengan rambut yang digosok-gosok. Rambut yang digosok-gosok bisa menyedot bulu pian dan debu yang menempel. Apa kau baru bilang sekarang? Aduh. Saya sampai di sini, Nyai sudah berendam. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aduh, selama ini gatal sekali. Aduh. Ya, berjemur biar rambut dan pakaian Nyai kering. Kuku anjing. Gatal sekali. Kejam. Memang dasar. Apa kau bilang? Ayo ngomong. Ayo, Dada.
Ayo kamu. Ayo. Jemur. Engkar. Ayo semuanya, kumpul. Keluar semuanya. Sebar aja. Ayo, sebar aja. Seperti sedang ada upacara, Suliman. Tidak, Gusti. Hamba yang menyuruh mereka menyalakan obor dan api unggun. Ya, bangsa serigala memang takut pada api. Suliwan, mana rumah kita? Sebelah kiri, Gusti. Sudah. Iya. Nagalo, makan dulu. Nanti masuk angin. Sudah ditunggu Ki Bekal di dalam. Ayo. Seharusnya Kakang Liwa sudah datang. Iya, sudah ditunggu Ki Bekal. Nanti sakit loh. Ki Bekal? Ki Bekal? Ki? Ada apa? Ki? Gusti Prabu dan Gusti Pati datang. Oh, sudah datang. Iya. Ki? Ada apa ini? Gusti Pati dan Gusti Prabu sudah datang. Selamat datang Gusti Prabu. Kakang Liwa. Selamat datang Gusti. Selamat datang Gusti. Selamat datang Gusti Prabu, Gusti Patih. Kamu yang menjaga sepeninggal Suliwalu. Untung siluman-siluman itu tidak ada yang datang, Gusti Prabu. Kamu bekal desa ini? Betul sekali Gusti Pati. Sekarang tolong siapkan tempat istirahat untuk Gusti Prabu. Baik Gusti Pati. Seluruh penduduk desa sudah tahu kelemahan kita. Mereka menyalakan obor-obor dan api unggun di seluruh jalanan masuk ke desa. Untung di desa seberangnya masih ada anak kecil untuk kita. Aku kira luka di tanganku hampir sembuh. Besok kita satroni desa itu. Dan si titisan Betara Surya akan kupaksa bertekuk lutut. Kemudian, dia akan kutenung menjadi seekor cacing. Bangsa serigala itu selalu bangun siang-siang. Kalau kita menyerang mereka, harus pagi-pagi. Oh, bagaimana kalau kita bakar saja rumah persembunyian mereka? Biar mereka terpanggang di dalamnya. Nanti tinggal kita ambil abu tulangnya dan kita sebar ke tengah laut. Tidak boleh kita membunuh makhluk bernyawa dengan membakar hidup-hidup. Bagaimanapun harus kita binasakan dulu, baru kita bakar mayatnya. Terus terang, hamba dendam sekali kepada siluman yang paling cantik itu. Karena dia telah membuat telapak tangan hamba jadi kasar begini. Galuh, jangan bertarung karena dendam.
Itu tidak baik. Nanti akan merugikan pertarunganmu sendiri. Gusti Prabu, hamba sudah menyiapkan makanan untuk Gusti Prabu. Jangan repot-repot. Silakan, Gusti. Ala kadarnya Gusti Prabu. Jangan ditolak. Mari. Baik. Mari. Kita jangan menolak rezeki. Kakak Mati, kita hancurkan bangunan itu. Baik, tidak Prabu. Kalian yang harus menerima hukumanku, siluman busuk. Ternyata kamu yang ngamuk, gadis kecil. Masih belum kapok kamu kutunung jadi anjing? Mau kutunung kamu jadi korengnya anjing? Hah?
siapkan kayu kering. Sekarang juga mayat-mayat mereka harus dibakar. Saya tidak ingin terjadi hal-hal yang aneh yang biasa dilakukan oleh kaum siluman. Baik, Gusti. Taruh di dalam guci, Suliwa, dan Galuh. Saya tugaskan untuk menaburkan abunya di tengah lautan. Dan jaga jangan sampai ada yang tersisa. Kenapa, Kang? Tidak apa-apa. Saya cuma kangen harumnya tanah Jawa Dwipa. Kang, kita langsung ke Kalinggapura. Iya, Tante. Kecuali kalau kamu ingin menemui seseorang. Saya tidak mau kalian berkelahi karena saya. Sudah. Maaf, Aditya. Aku harus menghentikan arah pukulan. Kepala dan dada. Siapa yang Kakang maksud dengan seseorang? Siapa saja? Saya kan cuma tanya. Kalau tidak ada, kita langsung ke Kalinggapura. Kenapa kamu tersinggung? Jangan cari gara-gara terus, Kakang. Hubungan kita kan sudah cukup lama. Kita sudah saling mengenal sampai ke sudut-sudut hati kita. Saya kira lucu kalau Kakang masih suka cemburu. Kok senyum? Tidak boleh. Kamu lebih suka aku cemberut ya? Baik. Aku cemberut. Kok
Kelihatannya suasana desa ini sangat tenang loh. Kurang seru, Kakang. Di sini tidak ada tantangan. Bukan begitu loh. Ada tantangan, tapi perut kosong. Macam-macam saja. Lihat itu. Di situ ada warung. Yuk makan dulu, yuk makan. Yuk, ayo. Perut karet. Aduh, ayo makan dulu. Woro Tita. Woro Tita. Woro Tita. Sayembara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan putri sang betara Ripa Kembangan yang sedang menderita sakit akan mendapat anugerah maha besar. Kalau dia seorang putra akan diangkat sebagai menantu kerajaan. Kalau putri akan diangkat sebagai putri kedaton. Saya ulangi. Barang siapa yang merasa dirinya mampu mengobati Gusti Putri Maitri Maduswara, boleh datang ke kedaton. Oh iya. Ini makanan majikan saya Suliban. Kakang kelihatannya sangat tertarik. Galuh, itu naluri seorang tabib. Saya selalu ingin menolong siapapun yang sakit. Ingin menolong? Apa ingin jadi menantu raja? Galuh, kenapa kamu punya pikiran seperti itu? Kenapa orang tua itu pakai nesu segala loh? Halah. Laki-laki kan biasanya begitu. Kalau ada kesempatan untuk jadi suami putri raja, buat apa menjadi suami pendekar? Bukan aku yang bicara loh ya. Memang bukan, tapi batin Kakang. Oh, itu toh persoalannya. Tidak, Galuh. Meskipun aku ingin mengikuti sayembara itu. Kalau begitu, hubungan kita selesai. Galuh, tunggu dulu. Jangan mendekat. Kalau Kakang masih punya niat ikut sayembara itu, lebih baik kita berpisah. Sabar. Ada persoalan kan bisa dirembuk. Jangan ikut campur. Sudah, Galuh. Apa? Kalau aku bukan seorang tabib, mungkin aku tidak akan merasa terpanggil. Seorang tabib yang tidak mau menolong orang yang sedang menderita sakit, ibarat seperti seorang pendekar yang tidak mau menolong orang yang sedang disiksa penjahat di depan matanya. Jawab dengan jujur. Apa kamu akan biarkan orang itu mati disiksa penjahat di depan matamu? Tapi Kakang akan menjadi suami putri itu. Saya akan bicara baik-baik bahwa saya tidak bisa menerima hadiah itu. Dengan alasan, saya sudah punya istri. Istri? Kenapa? Kamu tidak mau menjadi istriku? Mau. Makanya, itulah yang akan kukatakan kepada sang betara. Boleh saya urun rembuk? Sekarang boleh? Begini ya, pengalaman saya,
kenapa Tuan dan Nini mudah tersinggung dan cepat marah? Itu karena perut. Ada hubungan apa antara perut dengan marah? Menurut orang bijak, perut itu kunci dari segala masalah. Kalau perut kita kosong, maka kita cenderung mudah tersinggung, cepat marah. Sebaliknya, kalau perut kita kenyang, kita akan berpikir tenang. Sangat tidak baik memutuskan masalah penting dalam keadaan perut kosong. Lalu, pemecahnya bagaimana? Kita cari warung dulu. Wah, manggangnya kok gosong begini. Manggang ayam itu ada caranya. Ya Tuan. Kalau doyan dimakan, kalau tidak doyan jangan dimakan. Tidak usah terlalu banyak mulut. Loh, ini kan untuk keperluan. Orang yang suka mencela akan dicela orang lain. Orang yang selalu cerewet akan dicereweti orang. Mau kamu dicela? Mau masakanmu dihina orang lain? Enggak. Ayo makan. Benar-benar kejatuhan daru kalau ada tabib yang mampu menyembuhkan Gusti Putri. Betul. Dewi Matri Maduswara itu cantik sekali, seperti bidadari yang terlempar dari surga. Tapi penyakitnya memang sangat berat. Sudah ratusan tabib yang dipanggil untuk mengobati beliau. Kenapa lagi, Galuh? Selamat untuk mendapatkan bidadari. Bidadariku cuma kamu, Galuh. Ayamnya mana? Bongo. Iya, Tuan. Sayang ya, ayam panggangnya terlalu gosong ya, Ngoh? Iya nih. Panggang ayam itu antara jarak api dengan... Teruskan. Jarak antara api dengan mulutmu itu. Katanya gosong, tapi api sampai tulang-tulangnya. Tapi tulangnya tidak gosong kan, Tuan? Oh iya, tulangnya tidak gosong ya? Iya. Habiskan. Tuan, aduh. Puas kan? Jangan ganggu lagi sang putri. Aku penguasa alam halus Gunung Bingit. Mohon dengan baik-baik kepada kalian. Kalau tetap membandel, akan kuhancurkan sarang kalian. Pergi!